Selamat datang di seri video Herbal Nusantara. Di episode ke-34 ini, kami kembali menghadirkan 10 tanaman obat yang tumbuh subur di sekitar kita. Sebagian tanaman ini merupakan herbal yang sudah mendunia dan dipakai dalam pengobatan tradisional di banyak negara. Mari kita simak satu persatu. 1. Gerunung atau Simarateate. Di Afrika Barat, gerunung populer untuk mengatasi asma, alergi, hingga gangguan hati karena kandungan flavonoidnya melemaskan otot bronkus dan menstabilkan sel hati. Di tanah Batak ia dikenal sebagai Simarateate, digunakan dalam ramuan adat Hare untuk pemulihan tubuh. Daunnya biasa direbus dan airnya diminum sebagai pereda batuk, malaria, dan pembersih darah. 2. Asam Jawa. Asam Jawa sudah lama jadi obat alami demam, sembelit, dan gangguan pencernaan. Buahnya kaya asam tartarat dan multivitamin, efektif meluruhkan panas dalam dan melancarkan buang air. Dalam jamu Nusantara, daging buah asam diseduh dengan air hangat, diminum untuk batuk, masuk angin, bahkan penurun kolesterol. 3. Ubi ungu. Warna ungunya berasal dari antosianin, antioksidan kuat yang berpotensi bisa menurunkan gula darah, melindungi pembuluh darah, dan menangkal radikal bebas. Umbinya dikukus atau direbus sebagai makanan sehat, sementara air rebusannya juga diminum untuk menyehatkan hati dan mengendalikan kolesterol. Ubi ungu kini diteliti sebagai pangan fungsional anti-diabetes. 4. Bidara upas. Umbi bidara upas sejak lama dipakai di Jawa untuk peluruh kencing, obat bisul, hingga rematik. Di Filipina dan Malaysia, air rebusan umbinya diminum penderita diabetes dan radang sendi. Umbi yang diparut lalu diperas juga dipakai untuk mengatasi gatal. Namun sifatnya keras, sehingga penggunaannya perlu hati-hati. 5. Akasia. Selain sumber kayu industri, akasia punya kulit batang kaya tanin yang bersifat astringen. Rebusannya dipakai sebagai obat diare, berkumur untuk radang mulut, atau mencuci luka bernanah. Di beberapa riset, ekstraknya menunjukkan efek antibakteri dan antiinflamasi, sehingga berpotensi jadi antiseptik alami. 6. Air mata pengantin. Bunga merah mudanya tak hanya indah, tapi juga berkhasiat. Di Meksiko dan Karibia, seduhan daunnya diminum untuk menurunkan gula darah dan tekanan darah tinggi. Di Jawa, bunganya kerap diseduh seperti teh penyejuk tubuh, pereda panas dalam, sekaligus minuman segar. 7. Bunga Wijaya Kusuma atau Bokowali. Bunga yang mekar malam hari ini sejak lama dipakai dalam pengobatan Tiongkok untuk batuk berdarah, asma, dan gangguan jantung. Di Jawa, bunganya direbus lalu airnya diminum untuk meredakan nyeri dan memperkuat fungsi jantung. Kandungan flavonoidnya berperan sebagai antiinflamasi dan antioksidan. 8. Kerangkungan atau kangkung pagar. Meski bisa beracun jika berlebihan, kangkung pagar dipelajari di India dan Brazil sebagai antidiabetes alami karena senyawa fitokimianya menurunkan gula darah. Daunnya diolah terbatas dengan cara direbus, lalu airnya diminum untuk mengendalikan kadar gula. Namun penggunaannya perlu bijak agar tidak menimbulkan efek samping. 9. Patah tulang. Tanaman patah tulang dikenal sebagai pagar hidup yang unik. Dalam pengobatan tradisional, getahnya dipakai secara hati-hati untuk mengatasi kutil, mata ikan, dan kapalan. Beberapa daerah juga memanfaatkannya dalam ramuan batuk dan asma, meski sangat terbatas dan lewat pengolahan khusus. Perlu diingat, getah tanaman ini bersifat iritatif dan beracun. Karena itu, penggunaan tradisional patah tulang lebih aman sebagai obat luar, sementara penelitian modern masih terus mengkaji potensi khasiatnya. 10. Waluh atau labu kuning. Daging buah labu kuning, kaya beta-karoten, vitamin A, C, dan serat, yang baik untuk daya tahan tubuh, mata, pencernaan, serta menjaga jantung. Kombinasi berbagai senyawa termasuk polisakarida dan pektin membantu mengontrol gula darah dan mendukung program diet sehat. Yang tak kalah hebat, biji labu kuning mengandung protein, zinc, magnesium, dan lemak sehat, bermanfaat untuk kesehatan prostat, menurunkan kolesterol, hingga meningkatkan kualitas tidur. Itulah 10 tanaman herbal dalam episode 34 kali ini. Semoga menambah pengetahuan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.